Mengapa banyak orang Yahudi yang bilioner atau orang kaya? Mengapa dari 400 bilioner di dunia, 159 adalah orang Yahudi atau hampir 40% bilioner dunia? Mereka padahal populasinya Yahudi itu hanya 0,30% penduduk dunia. Mau coba kita rincikan, siapa saja Yahudi di daftar bilioner dunia? Larry Ellison, pemilik Oracle, kekayaannya hampir 150 billion dolar. Sergey Brin, co-foundernya Google, dengan kekayaan 106 billion dolar. Michael Bloomberg, raja media, nilainya 96 billion dolar. Daftar panjang itu masih berlanjut seperti Mark Zuckerberg, Larry Page, Steve Ballmer, dan seterusnya. Kita ke Rusia sekarang. Bilioner Rusia keturunan Yahudi ada 10 orang seperti Lev Levian dan juga pemilik Chelsea Football Club, Roman Abramovich misalnya. Mereka adalah keturunan Yahudi, bahkan pemegang paspor ganda kewarganegaraan Israel juga. Di mana kita tahu Amerika dan Rusia perang proksi di mana-mana. Namun orang terkaya di dua negara tersebut keturunan Yahudi. Belum lagi kekayaan keluarga Yahudi seperti Rothschild, Adelson family, Eyal Ofer family, Wertheimer family, Azrieli family yang menguasai Asia, Eropa, dan Amerika. Dengan kalau di total, di jumlah kekayaan mereka juga mencapai 30 triliun dolar. Kalau kita coba boikot produk mereka, maka seseorang itu yang memboikot bisa telanjang, gak punya uang di dompet karena dunia keuangan, pangan, distribusi, pergudangan, oil and gas, energi terbarukan, chips, IT, telekomunikasi, sosial media, ya semua jaringan mereka. Apakah Yahudi itu kaya karena kebetulan atau ada sesuatu yang mereka miliki yang kebanyakan manusia tidak miliki atau tidak ketahui? Apakah karena sejarah dunia sejak Kristiani menguasai Eropa di abad pertengahan, di mana Yahudi diusir, ditekan, dan dituduh membawa kesialan, maka kaum Yahudi harus lebih pintar, lebih lincah, bekerja lebih keras, lebih kuat menabung, lebih kompak dengan sesamanya. Mereka lebih solutif dari bangsa-bangsa lainnya. Apa begitu? Jawabannya semuanya benar, dan ada satu hal yang menjadi kekuatan mereka. Untuk survive, mereka bergantung kepada komunitas. Mereka membangun cult, komunitas yang sangat kuat, militan, saling dukung, yang fanatik. Nepotisme, konektivitas, dan konspirasi merupakan bagian dari kehidupan Yahudi. Kalau ada satu yang mencapai ke atas posisinya, maka Yahudi lain akan digeretnya ke atas. Begitu seterusnya. Itu kalau di dunia korporasi. Kalau di dunia pengusaha bagaimana? Mereka saling ikat, mereka saling memiliki. Contoh, Vanguard memiliki BlackRock, BlackRock memiliki Vanguard. Juga State Street, mereka miliki Berkshire Hathaway, Citicorp, sekian persen di sini, sekian persen di sana, dan saling memiliki, saling kunci. Itulah mengapa mereka disebut elitis. Dia lagi yang kaya. Kalau di Indonesia, kaum elitis itu adalah mereka yang menjabat dalam kurun waktu masa reformasi ini, yang mana mereka itu adalah dia lagi dalam 20 tahun politikan Indonesia. Politik elitis terlihat saling kunci-kuncian di atas sana. Perang Dunia Ketiga sebentar lagi. Setidaknya di dunia saat ini banyak tanda-tandanya, dan tanda-tanda itu semakin menguat. Ada beberapa wilayah akan saling serang. Guyana dan Venezuela, Eritrea dan Ethiopia misalnya. Bayangkan, Ethiopia negara gurun yang ekonominya dalam 10 tahun ini naik tinggi, memerlukan pelabuhan karena negaranya landlocked. Maka negara kecil di sebelahnya, Eritrea, akan diserang kalau tidak memberikan akses ke pelabuhan. Ethiopia sangat pede karena yang membuat maju negaranya ada di belakang mereka, mendukung mereka. Dan siapa negara di belakang Ethiopia? Israel. Gurun di Ethiopia diubah jadi perkebunan yang menghasilkan pangan melimpah bagi Ethiopia. Teknologi nutrisi tanaman Israel, mikronutrien atau pupuk mikromajemuk cair adalah solusinya. Kemudian militer Israel saat ini juga hadir di sana. Sebuah skenario yang membuat orang awam di dunia ini selalu terkaget-kaget untuk mengetahui ada apa di balik semua ini. Kita detailkan Ethiopia, Israel, dan Eritrea di lain kesempatan. Sekarang kita menjelaskan lebih dalam lagi tentang keamanan dunia yang semakin rapuh. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Sejak tahun 2018, geopolitik dunia bergeser, geoekonomi dunia bergeser. Kemudian pandemi di tahun 2020 menggeser banyak hal, menghilangkan banyak hal dan menggantinya dengan yang baru. Kemudian di tahun 2022 Februari, Eropa dilanda perang di Ukraina, NATO versus Rusia. Kemudian 7 Oktober 2023 Hamas menyerang Israel dan Israel menyerang Gaza sekarang. World at war di berbagai tempat, dan perang tersebut perang multi country di belakangnya.
Ada banyak negara terlibat, sekutu masing-masing ikut berkontribusi. Secara ekonomi makro, dolar mulai melemah perannya. Secara produksi barang, negara penghasil kebutuhan dunia, Tiongkok, mulai menurunkan jumlah produksinya karena dunia sudah tidak belanja banyak lagi. Secara nilai, emas menjadi mineral yang paling diminati. Secara pangan, dunia kekurangan pangan untuk menghidupi 8 miliar penduduk dunia. Secara air bersih, udara bersih, sumber energi, semua semakin terbatas. Secara kesehatan, dunia dikuasai hacker penyakit, layaknya hacker software, menyerang dengan virus mereka sendiri yang menyediakan obatnya. Demikian juga dunia farmasi, mereka menciptakan sendiri penyakitnya, virusnya, bakterinya. Kemudian mereka menciptakan sendiri vaksin, penyembuhnya. Semua itu konspirasi jahat, sadis, dan tidak manusiawi. Ujung-ujungnya, duit. Secara kekayaan dan kendali dunia dipegang oleh 4 perusahaan besar yang kekayaannya mencapai 30 triliun dolar atau lebih kaya mereka dari Amerika, lebih kaya dari Tiongkok. Kalau kekayaan negara di dunia ini total semua 190 negara ini dijumlah, nilainya adalah 110 triliun dolar. Mereka swasta memiliki kekayaan hampir 40%-nya dari kekayaan negara-negara tersebut kalau dijumlahkan. Perusahaan apa itu? Vanguard, BlackRock, Fidelity, dan State Street. Sebentar, bukannya keempat perusahaan itu dimiliki orang Yahudi ya? Atau ada darah Yahudinya mereka? Coba kita perdalam lebih rinci lagi tentang Yahudi bagaimana. Pertanyaannya begini, mengapa banyak orang Yahudi yang bilioner atau orang kaya? Mengapa dari 400 bilioner di dunia, 159 adalah orang Yahudi atau hampir 40% bilioner dunia? Mereka padahal populasinya Yahudi itu hanya 0,30% penduduk dunia. Mau coba kita rincikan, siapa saja Yahudi di daftar bilioner dunia? Larry Ellison, pemilik Oracle, kekayaannya hampir 150 billion dolar. Sergey Brin, co-foundernya Google, dengan kekayaan 106 billion dolar. Michael Bloomberg, raja media, nilainya 96 billion dolar. Daftar panjang itu masih berlanjut seperti Mark Zuckerberg, Larry Page, Steve Ballmer, dan seterusnya. Kita ke Rusia sekarang. Bilioner Rusia keturunan Yahudi ada 10 orang seperti Lev Levian dan juga pemilik Chelsea Football Club, Roman Abramovich misalnya. Mereka adalah keturunan Yahudi, bahkan pemegang paspor ganda kewarganegaraan Israel juga. Di mana kita tahu Amerika dan Rusia perang proksi di mana-mana. Namun orang terkaya di dua negara tersebut keturunan Yahudi. Belum lagi kekayaan keluarga Yahudi seperti Rothschild, Adelson family, Eyal Ofer family, Wertheimer family, Azrieli family yang menguasai Asia, Eropa, dan Amerika. Dengan kalau ditotal, dijumlah kekayaan mereka juga mencapai 30 triliun dolar. Kalau kita coba boikot produk mereka, maka seseorang itu yang memboikot bisa telanjang, gak punya uang di dompet karena dunia keuangan, pangan, distribusi, pergudangan, oil and gas, energi terbarukan, chips, IT, telekomunikasi, sosial media, ya semua jaringan mereka. Apakah Yahudi itu kaya karena kebetulan atau ada sesuatu yang mereka miliki yang kebanyakan manusia tidak miliki atau tidak ketahui? Apakah karena sejarah dunia sejak Kristiani menguasai Eropa di abad pertengahan, di mana Yahudi diusir, ditekan, dan dituduh membawa kesialan, maka kaum Yahudi harus lebih pintar, lebih lincah, bekerja lebih keras, lebih kuat menabung, lebih kompak dengan sesamanya. Mereka lebih solutif dari bangsa-bangsa lainnya. Apa begitu? Jawabannya semuanya benar, dan ada satu hal yang menjadi kekuatan mereka. Untuk survive, mereka bergantung kepada komunitas. Mereka membangun cult, komunitas yang sangat kuat, militan, saling dukung, yang fanatik. Nepotisme, konektivitas, dan konspirasi merupakan bagian dari kehidupan Yahudi. Kalau ada satu yang mencapai ke atas posisinya, maka Yahudi lain akan digeretnya ke atas. Begitu seterusnya. Itu kalau di dunia korporasi. Kalau di dunia pengusaha bagaimana? Mereka saling ikat, mereka saling memiliki. Contoh, Vanguard memiliki BlackRock, BlackRock memiliki Vanguard. Juga State Street, mereka miliki Berkshire Hathaway, Citicorp, sekian persen di sini, sekian persen di sana, dan saling memiliki, saling kunci. Itulah mengapa mereka disebut elitis. Dia lagi yang kaya. Kalau di Indonesia, kaum elitis itu adalah mereka yang menjabat dalam kurun waktu masa reformasi ini, yang mana mereka itu adalah dia lagi dalam 20 tahun politikan Indonesia. Politik elitis terlihat saling kunci-kuncian di atas sana. Sayangnya kita di bawah ini cakar-cakaran. Mereka di atas sana bagi-bagi, peluk-peluk, ketawa-ketawa. Kita di bawah nangis-nangis, saling hujat, saling benci sampai 5 tahun ke depan. Sahabat, semoga pada sadar, stop terkecoh aktor politik, balik berbisnis dan saling bagi kepemilikan.